Pada malam ini, saya Kania Enfazal bersama beberapa narasumber saya akan membahas tentang sejarah dari daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga pencatatan dari Daerah Istimewa Aceh ini tersendiri, begitu. Lalu, pada malam ini kita akan membahas beberapa topik mengenai Daerah Istimewa Aceh ini, yaitu mulai dari apa sih keistimewaan secara sosiokultural dari daerah ini, seperti itu. Lalu kita juga akan membahas apa sih latar belakang politik dari dari otonomi atau hak khusus yang ada pada daerah istimewa Aceh ini. Lalu kita juga akan membahas mengenai apa saja kekhususan, keistimewaan hukum yang diberikan kepada daerah istimewa Aceh. Lalu yang terakhir, pertanyaan yang akan kita bahas adalah mengenai terlepas dari pengecualian karena adanya status otonomi ini gitu ya, apakah ada kekhususan dan keistimewaan yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, untuk pertanyaan pertama kita sudah ada langsung narasumber kita yang live akan langsung menjawab, yaitu oleh Crescentia, yang mana saya ingin bertanya yaitu apa sih keistimewaan secara sosiokultural dari daerah istimewa Aceh ini tersendiri, begitu. Baik, izin menjelaskan tentang keistimewaan secara sosiokultural dari daerah istimewa Aceh. Aceh ditempatkan sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus dikarenakan karakter yang khas dari sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Dalam bernegara dan menjalankan pemerintahan, masyarakat Aceh terartikulasi dalam perspektif modern sehingga mewujudkan sikap yang demokratis serta bertanggung jawab. Daya juang yang tinggi ini bersumber dari syariat Islam yang digunakan sebagai landasan hidup sehingga melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena demikian, maka dikehendaki ada implementasi formal penegakan syariat Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syariah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syariat Islam dilakukan atas dasar asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas Provinsi Aceh. Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan hanya dalam bidang kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik, namun juga dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan. Dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, pembentukan kawasan Sabang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 adalah rangkaian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Aceh serta modal percepatan pembangunan daerah lain. Mungkin sekian dari sosiokultural dari Daerah Istimewa Aceh, saya kembalikan. Jawabannya sangat memuaskan ya, dan jujur saya jadi kayak wow, menambah insight baru gitu loh mengenai daerah istimewa Aceh kita sendiri. Lalu pertanyaan kedua, kita lanjut, kita ada narasumber saya yaitu Fietra yang akan menjawab juga. Yang mana pertanyaan saya ini, bagaimana sih latar belakang yang dibelakangi daerah istimewa Aceh dalam pemberian hak otonomi atau hak khusus gitu loh untuk daerah provinsi ini gitu. Daerah Istimewa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan hukum yang berbeda dari daerah otonomi lain di Indonesia. Hal ini terkait dengan sejarah, budaya, dan aspirasi masyarakat Aceh, terkhususnya pada agama yang menjadi keistimewaan utama yang dimiliki daerah Istimewa Aceh. Beberapa kekhususan dan keistimewaan hukum yang diberikan kepada daerah Istimewa Aceh antara lain hukum Islam, yang kedua ada otonomi yang luas, yang ketiga ada kewenangan pemerintahan. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan kebijakan di tingkat daerah. Yang keempat ada lembaga peradilan. Aceh memiliki lembaga peradilan sendiri yang disebut Mahkamah Syariat Aceh. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat.
Yang keenam ada perlindungan budaya dan adat. Keistimewaan daerah Aceh memiliki kekhususan hukum di mana hukumnya berlaku dengan hukum syariat Islam yang disebut hukum kanun. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Lalu kita beralih ke pertanyaan ketiga. Setelah pertanyaan kedua tadi dijawab dengan sangat detail oleh Vietra, yaitu pertanyaan ketiga saya ini untuk narasumber selanjutnya, yaitu untuk Putra ya. Di sini saya akan bertanya kalau apa aja sih kekhususan dan keistimewaan hukum yang diberikan kepada daerah istimewa Aceh ini yang dibandingkan daerah-daerah otonomi lain gitu, yang di Aceh ada tapi di daerah otonomi yang lain nggak ada begitu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Putra. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pewawancara. Sependek pengetahuan saya, dimilikinya kekhususan dan juga keistimewaan bagi daerah Provinsi Aceh. Hal tersebut bukanlah tanpa adanya dasar hukum yang jelas atau hanya sebatas pemberian oleh pemerintah terkait politiknya. Namun, hal tersebut merupakan sebuah hal yang legal apabila melihat pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan adanya pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pemerintah berhak untuk memberikan kekhususan terhadap Provinsi Aceh. Namun, apabila kita melihat lebih lanjut isi dari pasal tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwasanya apabila pemerintah hendak memberikan kekhususan terhadap sebuah daerah otonom, maka pemerintah harus mengeluarkan sebuah undang-undang yang dimana undang-undang tersebut guna mengatur daerah otonom tersebut secara jelas terkait kekhususan apa, keistimewaan apa yang diberikan terhadap daerah otonom tersebut. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, maka dapat dikatakan bahwasanya pemberian kekhususan dan juga keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap daerah Provinsi Aceh legal atau sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wah, narasumbernya sejauh ini sangat memuaskan ya semua jawabannya, tapi kita sudah ada di pertanyaan terakhir, yaitu kita akan lanjut ke narasumber saya yang terakhir, yaitu Tim. Di sini saya mau bertanya nih, kira-kira terlepas dari pengecualian status otonominya gitu ya, ada nggak sih atau apa kekhususan dan keistimewaan tersebut dari daerah istimewa Aceh ini ada yang bertentangan dengan konstitusi begitu? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari pewawancara, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Eriko Timothy Thomas Sidebutar, dan saya akan menjawab pertanyaannya mengenai latar belakang politik yang membelakangi pemberian otonomi khusus atau istimewa kepada daerah istimewa Aceh. Pemerintah dan DPR melahirkan suatu solusi politik bagi persoalan Aceh yang dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan, yaitu dengan dilahirkannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan kehadiran politik. Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta yang cukup penting, yakni dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Lalu terjadinya bencana alam yang terjadi di Aceh, yaitu tsunami, menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh yang lalu menumbuhkan kesadaran yang kuat dari pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian adalah sebuah kemutlakan. Oleh karena itu, maka dibentuk nota kesepahaman antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka
yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Penandatanganan ini menandakan kilas baru sejarah dalam perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal ini patut dipahami bahwa nota kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi serta bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Dengan demikian, otonomi yang seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekedar hak, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Ya, dengan begitu pertanyaan dari tim mengakhiri wawancara kita malam ini. Semua jawabannya sangat detail dan saya pun berharap ini akan membantu menambah insight untuk para penonton semua, karena jujur insight saya pun bertambah setelah mendengar jawaban-jawaban ini, karena sebelumnya saya juga tidak tahu selebih ini soal daerah istimewa Aceh dan hak-hak otonominya dan budaya-budayanya. Saya tidak tahu itu, jadi ini sangat membuka insight baru. Jadi kalau begitu sekian dari wawancara saya dan beberapa narasumber saya. Selamat malam, terima kasih.